Oke, boleh Mas, silakan perkenalkan dulu. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya dan terima kasih juga Mas Ariel sudah menjelaskan dengan paparan yang sangat menarik bagi saya. Saya Angga Dwi Haryadi dari manajemen FEB UGM yang saat ini berkesempatan magang di OPOC, alhamdulillah. Saya penasaran dengan ini Kak. Kalau kita public speaking tuh nggak mesti prepare gitu loh. Kita mungkin bisa dadakan, mungkin disuruh public speaking. Nah, kita kan belum bikin outline gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita kalau pas nge-blend tuh mendingan kita atau mending diem gitu. Dan pertanyaan kedua saya lebih ke gimana caranya kita melatih gestur sih Kak. Karena gestur tuh kan menurut saya juga sangat penting dia di public speaking karena lebih engaging, jadi penonton tuh lebih atau audiens lebih tertarik dengan apa yang kita mau sampaikan gitu. Terima kasih. Thank you, boleh tepuk tangan pertanyaannya. Jawab aja. Jadi yang pertama tadi mengenai kalau misalnya kita disuruh bicara nih, dadakan lagi ada seminar, tiba-tiba mungkin penanggung jawabnya nggak bisa hadir, udah jadi maju ini nih jadi pembicara gitu. Nah itu apa yang harus kita sampaikan gitu. Nah tapi kalau misalnya tips dari saya sendiri adalah ketika kita dalam sebuah kegiatan yang mungkin kita itu tahu kegiatannya itu apa. Karena yang paling penting ketika kita bicara adalah bagaimana kita tuh bisa menguasai materi Bapak Ibu semua. Mungkin kalau Masnya sering lihat orang itu bisa tiba-tiba nge-blank, tiba-tiba badannya mungkin bergetar-getar gitu, tremor segala macam gitu, atau mungkin pandangannya nggak jelas melihat ke atas gitu, ke langit-langit gitu. Itu kenapa? Ada satu hal yang menyebabkan itu semua. Mereka itu tidak menguasai materi. Karena nggak menguasai materi, mereka bingung. Karena bingung, mereka mati gaya. Mati gaya tuh kayak gitu-gitu. Jadi kalau tips dari saya ya Mas ya, kalau misalnya kita bicara di depan umum tapi kita suruh dadakan, yang penting itu Masnya itu udah tahu acaranya itu apa. Gak usah terlalu dihafal ya, terformatnya gak usah siapa gitu. Yang penting Mas tidak tahu inti acaranya apa gitu. Kayak ini aja, misalnya Mas disuruh bicara mengenai program wirausaha baru gitu, pasti kan udah kebayang targetnya adalah wirausaha dari Kota Depok, lalu juga kegiatannya apa aja. Itu kalau misalnya intinya adalah pendampingan, lalu tujuannya apa, yang penting tujuan, karena biasanya itu tujuan itu general gitu. Tujuan itu general, misalnya untuk meningkatkan taraf UMKM, untuk meningkatkan income, untuk meningkatkan supaya UMKM itu bisa go internasional. Nah biasanya tujuan itu general. Jadi kalau tips dari saya, yang penting Mas udah tahu itu inti acaranya apa, nama acaranya apa, dan tujuan itu karena bersifat general, jadi Mas tuh bisa olah kata-katanya kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku. Kadang kita tuh disuruh bicara, kita tuh terlalu mikirin ini teknisnya gimana ya, nanti ini ada berapa orang ya, ini formatnya saya harus sebut siapa ya. Nah itu kan tadi yang bikin saya bikin bingung ya, jadi kita tuh nggak memikirkan inti yang ingin kita bicarakan gitu. Kita terlalu bingung ya, yang terformatnya bapak ini dulu atau ibu ini dulu, jadi kita selalu bingung di situ kan. Jadi menurut saya kalau saya bagi dadakan, udah nggak usah gitu. Yang penting kita tahu tujuannya itu apa. Nah yang tadi yang AE itu, saya tuh sebenarnya juga lagi belajar ya Mas ya, karena saya tuh udah punya prinsip sekarang kalau misalnya saya bingung nge-blank tuh lebih baik diam, jangan AE gitu. Misalnya program wirausaha baru adalah enak ada tidak meyakinkan betul. Jadi kalau misalnya bingung ya udah lebih baik diam aja, kita diam tapi tetap mikir gitu. Karena biasanya kita itu kan digunakan supaya gimana ya, AE itu kita keluarkan itu supaya kita bisa fokus sebenarnya kan. Jadi kita mikir nih sambil mendengarkan itu. Tapi sekarang prinsipnya lebih diam, belajar diam, tenang. Nah itu cara menguasainya gimana Bapak Ibu adalah yang terbang. Ketika kita ada kesempatan untuk bicara, kita coba bicara. Ketika kita lagi diminta presentasi, kita maju presentasi yang pertama. Ketika kita tidak diminta bicara, kita bicara. Jadi kita coba untuk bicara. Nah lalu tadi pertanyaan yang kedua, gestur ya. Nah kalau misalnya bicara tentang gestur, sebenarnya gestur yang baik itu adalah gestur yang sesuai, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Nah, tidak aku banget lah. Ada orang yang ngomong cuma begini aja. Jadi Bapak Ibu semuanya. Ada juga orang yang ngomong
orang begini kita pusing sendiri kan. Iya. Jadi ya udah intinya kalau misalnya baiknya sih gini di depan gitu, kan di depan kita bicara gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kaku gitu. Kalaupun harus berpindah ya udah berpindahnya nggak usah jauh-jauh. Kayak misalnya dari sini ke sini gitu. Mundur satu langkah, lagi satu langkah. Jangan yang muter-muter gitu jatuhnya. Kita pokoknya gimana audiens itu bisa melihat kita tuh tenang, anggun gitu. Jangan memperlihatkan kalau kita tuh gugup walaupun dalam hati kita gugup gitu. Nah, jadi intinya itu masih bisa aku jadi. Thank you ya pertanyaannya. Oke, thank you Mas buat pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ke Mas Ariel? Tadi mungkin seputar branding. Oke, boleh silakan perkenalkan dulu Pak. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya Kak. Izin bertanya nih Kak terkait dengan public speaking. Kalau kita ngomongin public speaking itu kan nggak ada habis-habisnya karena seru banget gitu loh. Ada satu poin menarik yang menurut saya itu perlu kita bahas di sini. Yang mana bahwasanya public speaking itu dikatakan bisa dilatih gitu ya Kak. Akan tetapi di luar sana banyak sekali kita temui orang-orang yang berbicara kalau kecerdasan itu ada yang buat mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa mampu menuliskannya tanpa bisa menjelaskannya dengan cermat, dengan detail gitu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dari kecerdasannya itu mereka bisa berbicara, bisa bercerita panjang lebar seperti itu. Nah, menurut Kak Ariel sendiri bagaimana sih menanggapi orang-orang yang memiliki tanggapan seperti itu? Oke. Langsung. Boleh aku jawab ya? Boleh dong. Ya, jadi intinya adalah public speaking itu mungkin ada orang cerdas, tapi dia bisa mengekspresikannya lewat tulisan atau lewat karya yang nyata. Ada orang yang cerdas juga, tapi dia bisa mengekspresikannya lewat kemampuan public speaking, berbicara di depan umum. Kalau ditanya tanggapan gimana dengan ada stigma yang seperti itu atau stigma gimana ya? Di bahasanya itu kalau misalnya ada pandangan seperti itu gitu. Ya, memang setiap orang tuh berbeda ya. Kadang kita ada orang yang sebenarnya emang dari lahir itu udah terbiasa introvert, pendiam gitu, lebih suka menulis gitu. Kalau kita paksa mereka untuk bicara, ya nggak bakal bisa gitu. Maksudnya nggak bakal bisa, mungkin bisa, tapi keinginan dalam dirinya sendiri itu tidak ada. Karena yang tadi sudah saya bilang di awal bahwa semua itu berawal dari diri sendiri, keinginan diri sendiri gitu. Kalau mereka merasa tidak butuh, mereka merasa tidak ingin, ya udah tidak apa-apa. Kalau merasa cukupnya hanya di menulis saja, ya udah tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih menonjol antara mereka yang jago menulis, jago mendengar, atau mereka yang jago bicara. Gitu. Karena yang paling penting dari public speaking adalah bukan kita bicara, tapi yang penting bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain. Itu inti utamanya dari public speaking. Jadi menurut saya ya tidak apa-apa gitu. Karena tidak ada strata yang lebih tinggi antara ia yang pandai public speaking atau ia yang pandai menulis. Hanya saja karena kita manusia lebih orang visual ya, kita lebih melihat orang itu yang ada di atas panggung gitu, yang dilihat orang banyak gitu. Kita lebih melihat orang tersebut karena kalau misalnya tulisan itu kan karya, dan karya itu mungkin hanya terbatas, nggak bisa kita sebar ke banyak orang luas ya gitu. Jadi menurut saya ya memang tidak apa-apa seperti itu pandangan gitu. Karena kalau misalnya yang banyak semua orang bicara, siapa yang mendengarkan gitu. Itu kalau misalnya saya orang mendengarkan saja, menulis saya akan mau bicara. Maka dari itu ya harus balance gitu. Kalau dari itu sendiri intinya adalah public speaking, kemampuan bicara, komunikasi. Hal paling dasar yang perlu kita punya terlebih dahulu adalah kemampuan kita mendengarkan orang lain, mengapresiasi orang lain, dan kita menghargai orang yang sedang bicara. Ini itu ya. Oke, thank you. Simbol sedikit kali ya Mas ya. Tadi juga ya maksudnya ketika kita mau punya kemampuan public speaking juga memang harus dari diri kita sendiri, terlepas dari kita ekstrovert atau introvert. Yang penting kalau dari kita punya kemampuan untuk aku mau menekankan sesuatu mungkin di bidang public speaking sekarang, ya itu juga pasti akan menjadi suatu keahlian ya Mas ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya lagi? Yang tanya. Oh nih, ayo. Mungkin tadi Mas juga ngomong soal branding juga, ada yang mau nanya soal branding nih. Kebetulan jualan juga ya Mas ya? Jualan. Iya. Jual pedagang. Ayo, ada yang mau mungkin? Ibu di belakang mungkin mau? Saya kalau nggak ada. Oh ya. Oke, siap mantap. Oke, Ibu silahkan. Selamat pagi Mas Arief. Saya hanya ada 2 pertanyaan, tapi saya yang utamakan dulu ini untuk
masalah UMKM, karena saya di bidang UMKM. Jadi yang sering saya tanyakan itu, bila mana tiba-tiba kita kan lagi seperti ini, tiba-tiba suruh ibu isi acara. Nah, itu yang suka saya tiba-tiba tuh kaget suka nggak siapnya di situ. Nah, itu yang satu yang bisa tanyakan. Kalau memang di UMKM itu kan yang seperti Mas bicarakan tadi, hanya ya sudah fokus yang kita utamakan, tidak harus semua disebut. Tapi beda dengan di PKK. Kalau di PKK itu harus penyambutan, kita salah sebut aja bermasalah. Nah, itu bagaimana menyikapinya, karena kita di bidang UMKM. Satu nih Mas ya. Nah, dua, pertanyaan Mas tadi sudah saya di saat tadi pembicaraan tadi itu, saya memang UMKM itu pernah diajak jalan-jalan dari Banten ke IPB. Nah, di situ setelah saya ke IPB itu kan diajak jalan hutan-hutan di Bogor itu ada oleh-oleh asinan. Ya, dari asinan itu menjadi produk. Nah, saya bikin produk asinan. Nah, itu memang saya tawarkan seperti ini. Ini oleh-oleh dari Bogor itu. Nah, ayo dicoba, daripada kita jauh-jauh ke Bogor, di Tangerang sudah siap dengan produk asinan Mama bagus, dan ternyata orang suka. Itu yang saya tanyakan, apakah itu termasuk brand? Boleh aku jawab ya? Ya. Oke, ya jadi Ibu siapa? Sugiyati. Ya, buat pertanyaan Ibu Sugiyati, wah ini menarik banget sih kita dari sudut pandang yang sudah hidup di lingkungan pemerintahan aja, yang pemerintah itu terkesan kaku, ya birokrasi. Karena saya juga sekarang lagi ada di pemerintahan juga di Kota Depok. Jadi memang ketika saya melihat itu, ketika memulai pidato untuk membantu, kalau saya melihatnya ya sebagai orang baru gitu melihatnya, menurut saya lebih efektif ketika kita memulai perintah, kita sebut saja mungkin ketuanya atau yang paling tinggi gitu. Iya, seperti itu aja, dan jajaran supaya kita tidak terlalu lama di situ. Misalnya ini ketua apa? Misal kepala dinas BKUM, kepala dinas olahraga, kata jajaran. Terima kasih sudah mengundang saya dan sebagainya. Jadi kalau saya berprinsip gini, kita tidak memakan banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu bermanfaat buat orang banyak gitu. Karena orang-orang yang datang itu mau mendengarkan isinya apa gitu, bukan mendengarkan siapa yang datang gitu, atau mencari tahu siapa yang datang. Jadi kalau menurut saya juga, kalau memang ada pejabat yang sangat penting sebutkan saja, mungkin satu atau dua, terusnya kita ya bertanya jajaran yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang itu kalau bahasa pemerintah. Nah, itu kalau dari tips dari saya seperti itu, Bu. Kalau yang tadi yang Ibu jualan asinan ya Bu ya? Iya. Asinan dari Banten ya? Iya. Nah, itu juga udah termasuk Bu. Kita bagaimana kita belajar, kita menceritakan produk itu. Jadi Ibu kan tidak, ini aku baru beli asinan nih, beli ya gitu kan, enggak kan? Jadi kita menceritakan, wah ini belinya jauh nih, gitu. Ini daripada kita jauh-jauh ke pesannya, kita lebih baik beli di sini aja. Karena sudah dulu. Oh, kita loh ini beda loh, ini justru ya, ini dari penjualnya yang legend di Banten gitu, yang terkenal sekali, namanya bapak ini gitu. Maksudnya cerita itu bisa Ibu buat, tapi tidak bohong ya. Maksudnya cerita itu bisa Ibu buat ya yang menarik gitu, yang mungkin berbeda. Oh mungkin istilahnya mungkin Ibu ubah, mungkin namanya apa gitu, misalnya asinan apa Bu tadi namanya? Asinan Mama bagus. Asinan Mama bagus. Ya mungkin Ibu ubah apa gitu ya, mungkin asinan pantang mundur. Jadi kita bisa menjual entah dari nama atau dari cerita, dan itu udah termasuk salah satu bentuk dari storytelling for business. Jadi itu memang harus ditingkatkan lagi. Dan yang penting tadi Bu, brandingnya, promosinya itu yang penting dari mulut ke mulut, dan juga kalau bisa itu dari media sosial. Nah, kalau dari itu ya. Oke, sip, thank you. Sebelum kita ke sesi pendengar sertifikat, mungkin mau ada kesimpulan dikit kali ya dari Q&A tadi, juga dari Mas Angga juga tadi pertama membahas tentang
gimana cara mengatasi biar nggak kalau lagi ngobrol di depan nih. Itu tadi kuasai materi, dan juga kita harus tahu tujuan dari apa yang mau kita sampaikan. Terus tadi juga ada pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Eri. Oke. Tentang ini ya, apa tadi Mbak, soal oh iya, stigma itu, yang stigma tadi ya. Nah itu juga kalau misalnya kita terlepas dari apapun diri kita, yang kalau misalnya memang kita mau punya kemampuan, khususnya di public speaking kalau sekarang, ya itu harus berasal dari diri kita juga gitu. Dan pasti dengan latihan pasti akan jadi kemampuan yang baik juga untuk kita. Terus terakhir dari Ibu ya, dari Ibu juga soal tadi kalau kita ngobrol tiba-tiba jadi pembicara di depan, nah ya itu ngobrol sama ini gimana sambutannya segala macam, sering ya Bu ya? Iya, lagi duduk nggak tahu apa-apa suruh maju. Iya, mungkin bisa disebutin aja ketuanya yang hadir di sana ya Bu, terus beserta jajarannya. Setelah itu baru materi yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Terus terakhir juga soal branding juga dari Ibunya tentang asinan tadi ya Bu ya. Nah ya mungkin kita boleh cari nih unique selling point dari usaha kita sendiri, biar akhirnya orang-orang tuh tahu, oh ternyata produk asinan dari Ibu ini tuh punya keunggulan, misalnya rasanya lebih enak, buahnya segar segala macam. Nah itu juga jadi nilai plus di wirausaha kita gitu. Oke.